Ini adalah part keempat. Dasar hukum konstitusional Komisi Yudisial adalah Undang-Undang 1945 pasal 24B. Itu kalau nggak salah masih tentang Mahkamah Agung dan bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai kemajelisan hukum, terakhir gitulah. Itulah. Kita lanjut aja ya guys ya. Pra peradilan dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHP. Pra peradilan berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang. Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memutuskan dan memeriksa apakah pertama, apakah sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Pra peradilan ada hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan, dan tersangka melalui kuasa hukumnya. Unsur-unsur hukum itu ada 4, yaitu adanya saksi bagi pelanggar, adanya sanksi bagi pelanggar. Yang kedua, ada peraturan itu bersifat memaksa. Yang ketiga, dibuat oleh badan resmi yang berwenang. Yang keempat, peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulannya. Ciri-ciri hukum, adanya perintah atau larangan. Dan yang kedua adalah harus ditaati oleh semua orang. Itu ciri-ciri hukum. Tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama ada teori etis. Teori etis ini dikemukakan oleh Aristoteles, yang mana maksudnya adalah untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, didasari pada keyakinan mana yang adil dan tidak. Maka tujuannya adalah keadilan. Kemudian ada ada teori utilitas yang dikemukakan oleh Bentham, yaitu fungsi hukum tadi ya. Tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada manusia. Maka tujuan hukum adalah kemanfaatan. Kemudian karena teori ini saling berlawanan, muncul teori ketiga, yaitu teori campuran yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn. Yaitu tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, dan karenanya dibutuhkan perimbangan kepentingan antar masyarakat. Teori ini merupakan jalan tengah dengan menggabungkan keadilan dan manfaat sebagai tujuan hukum. 3 tujuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu adalah kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kemanfaatan. Salah satu adagium yang saya suka itu ini. Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kemudian kejaksaan menyelenggarakan fungsi. Maksudnya itu apa sih? Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu pelaksanaan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen justisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta tindakan hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah, dan menyelamatkan kekayaan negara. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban umum yang ditetapkan oleh Presiden. 5 faktor tegaknya hukum menurut Surjono Sukamto, yaitu faktor hukumnya sendiri, yang kedua ada faktor penegak hukum, yang ketiga ada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat ada faktor masyarakat, dan yang kelima adalah faktor kebudayaan. Kemudian ada tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana. Itu ada di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu melaksanakan penuntutan,
melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang keempat adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan yang terakhir adalah melengkapi berkas tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Selanjutnya pasal 267 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor peraturan 006 JA 07 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2017 berbunyi tentang organisasi dan tata kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan Perja nomor 6 tahun 2019 tentang kedudukan Jampitmum atau Jaksa Agung Muda Pidana Umum adalah sebagai unsur pembantu pimpinan dalam tindak pidana umum. Dalam hal pertama ada pra penuntutan, yang kedua ada pemeriksaan tambahan, yang ketiga ada penuntutan, yang keempat ada upaya hukum, yang kelima ada pelaksanaan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang keenam ada eksaminasi. Apa sih eksaminasi? Eksaminasi adalah tindakan atau pengujian pembahasan ulang berbagai aspek dalam proses pengadilan hukum, atau sering juga disebut sebagai legal annotation, yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, putusan lepas bersyarat. Ini sama poin ketiga dari dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Sorry. Kemudian ada dasar hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Fungsi barang bukti dalam pengadilan yaitu mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah. Kedua, mencari dan menentukan kebenaran material atas perkara sidang yang sedang ditangani. Yang ketiga, membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Yang keempat, membuktikan bahwa benar adanya pelaku tindak pidana. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Mengindahkan maksudnya nggak dipedulikan, serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan dalam hidup masyarakat. Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan sampai proses pemeriksaan di persidangan, serta sebagai pelaksana penetapan dan pusat pengadilan dan putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, serta pemberian izin berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu kejaksaan. Kejaksaan sendiri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penuntutan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat. Lebih lengkapnya itu ada di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, ini pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991, yaitu melakukan penuntutan di bidang perkara dan pidana, dan melakukan penuntutan di bidang perkara dan peradilan, melakukan ketetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas ketentuan, ini sudah dibahas tadi, melengkapi berkas perkara tertentu, serta dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Apa sih fungsi kejaksaan? Yaitu menerima dan memeriksa berkas penyidikan, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Sebutkan 6 staf ahli. 6 staf ahli itu ada staf ahli bidang akuntabilitas dan informasi publik Kejagung,
ada staf ahli bidang politik, keamanan, penegakan hukum Kejagung, staf ahli bidang organisasi, birokrasi, teknologi, informasi Kejagung. Itu baru 3 deh, 3-nya nanti. Apa arti lambang kejaksaan? Kalau bintang sudah 3 yaitu bintang ciptaan Tuhan yang memancarkan cahaya abadi. 3 artinya Trapsila, Adiaksa, ada Satya, Adi, dan Bijaksana. Coba deh Adiaksa dulu. 22 Juli 1965 kah? Satya yaitu kejujuran, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga maupun sesama manusia. Diri pribadi. Adi yaitu kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur pada rasa tanggung jawab, yang berunsur utama rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga maupun sesama manusia. Bijaksana yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Apa sih petugas barang bukti? Fungsi petugas barang bukti yaitu pengelolaan bahan penyusunan rencana dan program kerja. Yang kedua adalah analisis dan penyiapan pertimbangan hukum petugas barang bukti. Yang ketiga adalah pengelolaan barang bukti, pengelolaan barang bukti meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan, pengklasifikasian, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan, dan pengembalian barang bukti. Yang keempat ada penyiapan, pelaksanaan, koordinasi, dan kerjasama pengelolaan barang bukti. Yang terakhir ada pengelolaan dan penyajian data dan informasi. Nah, kita membahas ini saja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 mengenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tugas dan wewenang dalam bidang pidana berwenang melakukan penuntutan, melaksanakan ketetapan hakim dan putusan pengadilan telah memberikan kekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kemudian ada di bidang pemilihan aset, itu berwenang melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Yang kemudian ada bidang intelijen, yaitu pendagangan hukum, berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Dan kemudian ada bidang perdata dan tun, yaitu melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Asas-asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kemudian ada asas praduga tidak bersalah. Yang ketiga ada asas oportunitas, yang mana artinya jaksa berhak melanjutkan atau tidak melanjutkan penuntutan demi kepentingan umum. Kemudian ada asas pengadilan terbuka untuk umum. Kemudian ada asas semua orang dilakukan sama di mata hukum. Selanjutnya kita akan membahas soal yang terakhir, trivia. Overmark. Apa sih itu overmark? Overmark adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat melakukan apa yang seharusnya dia lakukan karena adanya suatu kekuatan yang tidak dapat dikendalikannya. Misalnya ada bencana alam, kecelakaan, atau tindakan orang lain. Nudwir. Apa sih nudwir? Nudwir itu adalah keadaan di mana seseorang terpaksa melakukan sesuatu untuk membela diri atau orang lain
dari bahaya yang mengancam. Hal ini bisa terjadi karena adanya serangan fisik, ancaman kekerasan, atau ancaman bahaya lainnya. Kemudian ada nude stand. Nude stand ini keadaan di mana negara menghadapi ancaman serius terhadap keamanan atau ketertibannya. Nude stand dapat diumumkan oleh presiden atas persetujuan DPR. Kudeta atau kudeta, pengulingan pemerintahan yang sah secara paksa. Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penetapan hakim disebut jaksa penuntut umum. Enak ya. Pasal 100 untuk ini sudah. Terima kasih.